Tes, oke. Warung seberang bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas online kita malam hari ini. Seperti biasa kita selalu mulai mundur ya. Kali ini saya makan dulu soalnya. Nah, saya ucapkan dulu penyapa malam hari ini. Selamat datang pesertanya Pak Zaka, Supra Komputer. Ini siapa ya? Rizky Rahmat ya? Ada Pak Acok, Star Seluler, ada Popcom, Pak Rizan. Ada lagi Pak Samuel dari Mercy Komputer, Maluku. Ada Pak Indra Jaya dari Mazaya Komputer. Ada juga Hendra 37 dari Kendari Unaha. Nama tokonya nggak tahu saya. Pak Ardi dari tokonya namanya udah ganti sekarang Pak ya, baru ya. Saya lupa nama tokonya Pak Ardi yang baru apa itu. Muara komputer. Ah, Muara Komputer. Bukannya ganti Pak? Oh ya, Ya, Ardi jadi Muara ya. Pak Ardi, paketan saya udah datang Pak. katanya tadi ada orang nelpon, katanya sudah datang, besok baru diantar. Oh gitu, oke siap-siap. Oke, dan selamat datang buat presenternya juga laptop guard ini. Oh saya sendiri ini rupanya. Ada yang mikrofonnya kecabut itu. Halo, ada yang mikrofonnya tercabut? Suaranya mendengung. Oke, siap, terima kasih. Ya, saya mulai. Materi malam hari ini kita membahas tentang sirkuit 3 volt dan 5 volt ya. Jadi masih banyak teman-teman bingung kan, 3 volt 5 volt itu buat apa sih sebenarnya? Ya, lalu bertanya-tanya, 3 volt 5 volt itu apakah harus hadir sebelum switch atau sesudah switch? Itu yang sering jadi pertanyaan bagi teman-teman sebagai teknisi pemula. Jadi kalau pengertian 3 volt dan 5 volt itu untuk apa belum paham, maka dalam proses reparasi tentu akan sangat mengganggu. Ya, mudahnya gini, teman-teman akan dibingungkan, ini 3 volt 5 volt mesti diapakan sih? Kadang yang seharusnya sudah jalan dibikin tidak jalan, atau yang memang seharusnya tidak jalan malah dipaksa jalan. Ya. Nah, coba perhatikan diagram ini ya. Diagram ini menggambarkan kondisi laptop, perangkat-perangkat pada laptop yang harus hidup dan bekerja pada state S5. Ya, setelah suplai daya masuk dari baterai ataupun dari adaptor, maka power selector bekerja untuk memilih suplai daya tersebut. Kita sudah pelajari kemarin sistem kerjanya. Nah, kemudian akan menghidupkan tegangan 3 volt dan 5 volt. Nah, di sini yang sering jadi masalah nih. Biasanya ketika ngecek 3 volt 5 volt SOP-nya kan begini ya. Cek 19 volt masuk tidak, kemudian cek 3 volt 5 volt muncul atau tidak. Umumnya yang dilakukan seperti itu. Nah, padahal sebenarnya 3 volt 5 volt itu tidak selalu harus hadir pada block switchingnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita bahas dulu. Apa sih fungsinya sirkuit 3 volt dan 5 volt pada awal, pada masa S5? Ya. Jadi di state S5 artinya sebelum di switch, tegangan 3 volt dan 5 volt itu gunanya buat apa toh? Nah, itu kita jawab dulu. Dari diagram ini teman-teman pasti bisa lihat. Ternyata 3 volt dan 5 volt tujuannya adalah menghidupkan sirkuit RTC di short bridge
dan juga menghidupkan EC. Tentunya karena keduanya diprogram, maka BIOS-nya pun juga harus hidup. Ya, sampai di situ dulu. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan. Jadi, sebelum laptop di switch, 3 volt 5 volt hanya dibutuhkan untuk memberikan tenaga atau power kepada sirkuit RTC dan EC. Selama kedua chip tersebut sudah mendapatkan suplai daya, artinya 3 volt 5 volt tidak lagi dibutuhkan. Nah, sampai di sini ya. Selama kedua chip ini sudah dapat suplai daya, berarti 3 volt 5 volt itu sudah cukup, bukan berarti tidak lagi dibutuhkan ya. Karena kita tahu bahwa di sirkuit 3 volt 5 volt ini dia ada dua output. Pertama adalah LDO dan yang kedua switchingnya. Nah, di state S5 tidak perlu kesemuanya hidup bersamaan. Cukup salah satunya saja. Ya. Maaf, salah duanya. Karena kalau switchingnya hidup, LDO-nya harus hidup ya. Nanti kita ambil contoh. Ya, gambarnya. Tapi ini diagramnya dulu dipahami. Jadi power selector jalan 3 volt 5 voltnya menghasilkan tegangan 3 volt sebesar 3 volt. Untuk menghidupkan ini tadi. Nah, tegangan 3 volt digunakan untuk menghidupkan EC dan RTC. Lalu 5 voltnya kemana? Pada saat standby, 5 volt itu tidak diperlukan. Kecuali untuk fungsi USB charging. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasinya dari penjelasan tadi ke dalam sirkuit. Ya. Mari sama-sama buka skematik Quanta ZQSA. Lalu satu lagi skematik Wistron 4750G. Ya, saya kasih linknya. Wistron JL40. Ini Wistron 4750, silahkan di download, ada saya taruh di chat ya. Saya taruh di chat. Silahkan di download. Itu yang 4750G. Lalu satu lagi Quanta ZQSA.
Silahkan di-download. Ya. Oke, oke. Sudah terbuka ya? Halo? Yang sudah buka laporan di chat ya, bilang sudah. Yang lain gimana? Sudah? Ketinggalan saya ya? Halo. Oke, sudah ready semuanya ya. Sekarang buka halaman. Kita mulai dari 4750G dulu ya. Tolong buka halaman 41. 41. Ya.
Halo, yang lain gimana? Sudah ready? Sudah ready halaman 41 ya? Halo? Ya, halo Pak. Ya. Sudah saya Pak. Udah halaman 41 ya? Iya Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan apakah 3 volt 5 volt pada IC ini jalan duluan atau nanti jalan belakangan? Ya. Ingat dulu tadi pertama, tujuan dari 3 volt 5 volt ini diaktifkan yaitu tegangan 3 voltnya dibutuhkan untuk mengaktifkan EC. Ya. Tegangan 3 voltnya dibutuhkan untuk mengaktifkan EC dan RTC. Jadi selama 3 voltnya sudah menghidupkan EC dan RTC, maka asumsi kita tidak lagi dibutuhkan 3 volt 5 volt switching untuk jalan duluan. Artinya boleh jalan belakangan. Oke. Nah, coba perhatikan. Pertama, langkah pertama. Perhatikan suplai dayanya. V in, ya, kemudian output LDO-nya. Di sini ada Virek 3 namanya dan Virek 5. Oke. Lalu perintah enable untuk 3 IC 3.5 volt. Artinya perintah enable untuk sirkuit switchingnya ini. Ini ada switching yang kanan, ada switching yang kiri, ya. Dicek perintah enable-nya apakah berasal dari IC itu sendiri atau dari sirkuit lain. Sekarang IC ini adalah serinya RT8223, maka kita harus cari tahu. Cari tahu di mana sih pin enable-nya, lalu di manakah pin-pin supply LDO-nya. Kita cari tahu dulu. Datasheet-nya RT8223 M, ya. Betul ya, RT8223M. Penjelasannya, pin enable-nya ada pada, kita cek, pin 13 EN adalah master enable input, gunanya untuk menghidupkan ref Virek 5 Virek 3. Jadi ini ada pin EN. Nah, ini gunanya untuk menghidupkan Virek 5, Virek 3 dan ref. Bukan untuk menghidupkan switching ini, bukan. Lalu untuk menghidupkan switchingnya di mana namanya? Ada pin namanya ENC. Oh, ini dia pin 18. SMPS enable input pull up to Virek 3 or Virek 5 to turn on both switch channels. Short to ground to shut down them. Kalau pin ini di-groundkan, maka IC-nya akan tidak menghidupkan. Kalau pin ENC ini di-groundkan, maka di channel 3 volt dan 5 volt mati. Ya. Lalu supaya hidup gimana? Di pull up ke Virek 3. Berarti tegangan di pin ENC ini dikasih tegangan diambilkan dari Virek 3. Nah, sekarang kita cari tahu apakah benar 3 volt 5 volt EN ini dapat tegangan dari Virek 3. Kita cari tahu. Pilih, lalu kita search Ctrl Shift F, cari. Ini dengan cara gini kita akan mencari kemana saja sinyal ini beredar, berasal dari siapa saja. Nah, kita dapat ternyata di sinyal ini terhubung ke dua sumber saja. Pertama, ini sendiri lokasinya, ya.
ke pin ENC, lalu sumbernya adalah dari sirkuit ini. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata sumbernya adalah sinyal S5 enable. Ngomong-ngomong, noise dari perangkatnya siapa ya? Ada noise, suara bergemuruh, headset tidak terpasang dengan baik, itu mikrofonnya lepas. Udah ya. Pak Samuel, mikrofonnya goyang tidak? Oke, beres. Iya, Mas. Udah beres, Pak. Saya kira tadi Ada. ada suara mendengung. Ya, kita tadi sudah cek ya, 3 volt 5 volt EN itu kan perintah enable untuk IC untuk menghidupkan switch channelnya. Berasal dari sinyal di sini, sirkuit ini. Nah, kalau kita lihat sirkuit ini kan karena ada dioda di sini, maka tidak mungkin tegangan masuk dari sini menuju kemari. Itu tidak mungkin. Berarti sinyal tidak mungkin berasal dari sirkuit ini. Lalu satu jalur lagi kita cek dari asalnya S5 enable. Nah, di sini kesimpulannya kita tinggal cari 3 volt 5 volt EN dapat dari sinyal S5 enable. Kita cari sumber 5 S5 enable. Nah, kita cek S5 enable dapat tegangan pull up dari R2705 menuju 3 volt aux KBC. Ya. Lalu S5 enable juga masuk ke EC. Ini EC. Ya. NPCE 795. S5 enable masuk ke EC. Selain itu dia juga pergi ke ini sirkuit yang tadi. Lalu ini titik ukur test point. Lalu ini tabel, oke. Jadi hubungannya 4 lokasi ya. Pertama S5 enable pull up ke 3 volt, berarti sumbernya adalah 3 volt, lalu dikendalikan oleh EC pada pin 14. Lalu baru masuk ke sinyal ini berubah nama jadi 3 volt 5 volt enable. Ini di sini. Ya. Dari sini baru berubah nama jadi 3 volt 5 volt enable. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menyimpulkan apakah sinyal S3 volt 5 volt EN ini hadir sebelum atau sesudah switch? Kan begitu jadi pertanyaannya. Dari analisa pertama kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa proses switchingnya dikendalikan oleh sirkuit lain, yang mana sirkuit itu harus hidup terlebih dahulu untuk bisa menghidupkan bagian switching. Nah, kita tahu bahwa di sini dapat suplai daya dari 3 volt aux KBC. 3 volt aux KBC untuk S5 enable ini ternyata juga jadi suplai daya buat si EC-nya itu sendiri. Sama kan? 3 volt aux KBC di sini dan sinyal pull up S5 enable tadi di sini. Ya. Berarti tegangan ini hadir, EC hidup, sinyal ini muncul masuk ke S5 enable. Gitu ya. Begitu 3 volt aux KBC jalan, EC-nya hidup, maka S5 enable di sini pun akan muncul. Kalau EC-nya bermasalah, S5 enable-nya tidak akan muncul. Sekarang pertanyaan lagi, kapan munculnya? Munculnya adalah tergantung program BIOS-nya. Kita nggak tahu apakah sebelum di switch atau sesudah di switch. Kedua-duanya mungkin saja. Ya, kedua-duanya mungkin saja. Tapi yang pasti harus dipastikan adalah semua 3 volt 5 volt setelah di switch harus jalan. Sebelum di switch apakah harus jalan? Tidak mesti. Selama EC-nya hidup nggak ada masalah. EC dan RTC sudah hidup maka tak ada masalah meskipun 3 volt 5 volt dari switchingnya belum jalan. Ya, itu poin pertama. Batasan kita sampai situ dulu ya. Nah,
Sekarang kita bandingkan dengan yang punya kuanta ZQSA. IC-nya kebetulan sama, ini RT8223 tapi P ya. Sama IC-nya. Pin ENC dikendalikan oleh sinyal namanya 8223EN. Sama seperti tadi, kita cari kemana saja dia terhubung. 8223EN terhubung ke, ada dua sumber ya. Nah, ini asalnya dari VREC 3. Berarti begitu EN dapat tegangan, VIN ada tegangan, VREC 3, VREC 5 ref muncul. Ya. 8223 EN pun dapat tegangan, 3 volt asalnya dari VREC 3. Langsung masuk ke pin ENC. Kesimpulannya, perintah hidup untuk switching kiri dan kanan ini, 3 volt 5 voltnya, langsung hadir begitu IC menghasilkan tegangan VREC 3. Karena ini terhubung langsung. 8223 EN ya, dan 8223 EN. Jadi kalau Anda colokin listrik, VIN-nya masuk, maka 3 volt di kanan dan kiri ini dua-duanya harus hadir. Alasannya karena pin ENC hanya dikendalikan oleh VREC 3. Langsung. Nggak ada sirkuit lain yang mengganggu. Itu, ya. Jadi kalau dicolokin adaptor 3 volt 5 volt nggak jalan, kalau sirkuit kayak gini berarti kita harus troubleshooting ke sirkuit ini langsung. Beda dengan yang tadi yang 4750 ini. Kalau 3 volt 5 volt nggak jalan, harus ngecek BIOS dan EC-nya dulu. Karena sebelum 3 volt 5 voltnya jalan, EC dan BIOS-nya mesti beres. Alasannya karena kontrolnya ada di EC dan di BIOS. Ya. Nanti banyak lagi variasi-variasi seperti ini. Seiring teman-teman pelajari nanti konsep-konsepnya saya sudah sampaikan. Sambil jalan nanti teman-teman akan latihan membaca skema seperti tadi. Ya. Untuk malam hari ini saya tidak banyak-banyak materinya, pengantar dulu untuk 5 volt 3 volt. Jadi tujuannya adalah memahami kapan 5 volt dan 3 volt itu harus jalan. Apa alasannya kenapa harus ada jalan duluan? Dan kenapa dia boleh tidak jalan duluan. Ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan dibuka pertanyaan. Dibuka 5 pertanyaan ya. Silahkan suaranya masuk. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Halo, silakan Pak Indrajaya. Jangan Pak, yang lain dulu lah. Oh iya ya, Saya siapa? dengar yang lain dulu. Halo. Halo ya. Halo. Ada suaranya yang lain. Baru. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Rizan. Pak, yang soal kapasitor apa tabung itu yang melar gitu, Pak. Gimana caranya? Kan biasanya kan kalau kapasitor tabungnya melar kan dia ditekan switch 5 voltnya nggak keluar itu, Pak. Biasanya gitu kan. Kita ganti dengan kapasitor yang model kotak itu bisa, Pak. Jadi gimana caranya biar kita mastiin kapasitor impedansinya berapa nilainya, Pak? Pakai alat Pak, kapasitansimeter. Iya, standarnya gitu, Pak. Sesuai angkanya. Oh, harus dicabut dulu ya? Iya dong. Kalau ukur kapasitor dilepas kapasitansinya. Kalau lewat lewat di PCB-nya nggak bisa ya? Bisa tapi tidak akurat, pasti selisih. Biasa saya cabut tuh kan susahnya itu kalau pakai blower langsung jebol itu, Pak. Kalau cabut kapasitor tabung pakai tang, Pak. Oh. Geser kanan kiri, jangan dicabut dengan pakai blower. Oh iya. Pakai tang. Jadi arahnya searah dengan kaki nyabutnya. Maaf, tegak lurus dengan kaki.
Jadi dari sampingnya, bukan dari kaki, bukan dari arah kaki. Nanti saya Jadi kasih videonya. saya kesulitan itu kalau mau mengukur kapasitor tabungnya itu kan pasti cabutnya pakai blower, jadi udah keduluan rusak gitu Pak, jadi nggak bisa saya ukur. Kebanyakan jadi main pasang aja gitu, jadi buang-buang seperempat. Iya, berarti hanya masalah teknik lepasnya aja kan? Iya. Oke, Oke, bisa. udah Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizan. Iya. Halo, peserta lain? Pak Samuel, boleh bertanya? Supra Belum. komputer? Halo, ayo, siap. Silakan bertanya. Halo, ya. Belum bos. Yang lain dulu. Oke, boleh. Supra komputer dengan siapa ya? Ada pertanyaan dari Pak Zaka. Guru nanya, tegangan 3 volt di sistem Mobo single chip baterai bisa dijelaskan sedikit? SR1 14. Sama prinsipnya, Pak. Selama sirkuit RTC belum hidup, maka 3 voltnya mesti jalan duluan. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Di laptop single chip yang baru, sirkuit RTC bekerja dengan tegangan 1,05 volt. Bukan lagi dengan tegangan 3 volt. Jadi yang harus jalan duluan malah 1,05-nya. Atau 1,8 ya kalau nggak salah. Ada saya pernah bikin materinya, slide-nya tentang arsitektur tegangan di single chip baterai. Di kelas Laptop Guard Network. Halo? Ya, lu. Ya, Pak Indra gimana? Berarti ini ya, BIOS biasanya harus hidup duluan kan? BIOS itu 1,8 kan rata-rata yang baru. Iya. Oh iya, 1,8 volt berarti ya? Ya, saya ini sih belum ketemu skemanya. Jadi masih belum terlalu inilah single chip. Sirkuit RTC-nya tapi mesti dicek, Pak. Kalau nggak salah pakai 1,8 juga mungkin ya. 1,8 ya. Jadi bukan 3 volt lagi yang mesti hidup di awal. Ya. Itu. Jadi tegangan standby-nya malah nambah 1 biji. Berarti nambah ya? Iya. Bukan 3 dirubah gitu enggak ya? Enggak, 3 volt kan tetap dibutuhkan untuk jalur sinyal yang lainnya. Oh iya. Berarti tombol switch. 3 voltnya apakah jalan belakangan atau tidak tergantung desain motherboard, itu nggak bisa dijadikan acuan ya. Yang pasti syarat yang dibutuhkan adalah EC-nya mesti hidup, BIOS-nya harus hidup, RTC-nya juga harus hidup. Nah, mereka pakai tegangan berapa maka itu harus jalan duluan di awal. Selama itu sudah dipenuhi, maka tegangan yang lain boleh jalan belakangan. Bukan berarti dia tidak boleh jalan duluan juga. Bagaimana Pak Zaka? Ya. Kita ambil contoh ya, single chip ya. Sekarang kita ambil single chip. Skematiknya SR114 itu skematiknya apa ya? Motherboardnya shuttle kalau nggak salah. Ada persamaan kalau nggak salah sih Pak. Iya, pakai yang aslinya belum ada. Shuttle. Ada yang punya skematiknya? Kemarin ada di grup itu di apa? Google Drive. Ini persamaan. Samaan ya? NCBT 419. Oke.
Oh ya, kita mau belanja borong isi konten Vinafix ya. Nanti kita rapatin lagi teman-teman semuanya. Sayang soalnya ada anggaran besar nganggur nggak dipakai. Menurut Pak Indra gimana Pak Indra, Pak Ardi? Wah, kalau saya setuju tuh Pak. Ini kan di Vinafix resources-nya ini kan ada banyak Pak. Oh. Ini how to extract any BIOS Dell terus Apple. Bagus. Banyak itu, ya kan? Hajar. Seluruhnya ini kalau dibeli eceran itu nilainya 50 juta lebih. Tapi kalau borong, saya kemarin udah nawar nih sama si adminnya si Tian Bui. Saya udah nawar dikasih harga $600. Murah kan? Kurang lebih ya dolar sekarang berapa tuh? 8 jutaan. Ya, murah aja kalau kumpulan ya. Udah ada duitnya. Banyak. Oh, udah ada ya? Loh, selama ini pada ngangsur bikin iuran itu kan duitnya nggak dipakai saya, Pak. Duit bersama itu. Bagus, setuju sekali saya. Tapi kalau ini kurang bagus ya, Pak. Kan ada juga itu dokter BIOS ya. Satunya itu. Bukan BIOS loh ini. Ya, jadi iya, maksud saya ada ada forum juga, nama forumnya dia dokter BIOS. Nah, itu kan yang dipakai, saya kan ikut di grupnya Universal juga itu, Pak. Dia kayaknya sumbernya 2, Vinafix sama dokter BIOS itu. Nah, itu. Saya lihat-lihat pernah dia itu kayaknya orang India sih, Pak. Itu. Oke. Seri BIOSnya sama, Pak? Nah, sama ya. Kalau orang India saya agak ragu ya kerjaannya mereka ya. Aduh. Dan mereka beli dari Vinafix loh. Oh iya. Ini beli dari Vinafix nih, disable onboard Asus. Itu dari Vinafix ya? Bos, saya orang India loh, Pak. Siapa orang India? Siapa? Ya. Ada yang ngaku orang India gitu, Pak. Nanti dikiranya acak lagi, aduh. Wah, nggak ada yang nanya lagi ya ini ya. Ini ya, sekarang kembali ke topik ya. Ini Bay Trail Valley View System on Chip SoC. Sekarang dicek ya, RTC-nya ada di mana nih? RTC-nya ada di chipset ya. Halaman 14 RTC. Kita buka halaman 14. Rame tuh, Klik. Rame tuh. Pak Zaka, halo. Masih aktif ya? Ini kita bahas sekarang single chip tadi 3 volt 5 voltnya mesti jalan duluan atau tidak ya. Berarti kita langsung cek aja sirkuit RTC-nya dapat tegangan dari mana. RTC Oke, ini sirkuit RTC. Ini adalah RTC clock-nya, kristal clock-nya. VCC RTC dari mana ya? Kita cari VCC RTC. Wah, ini masalah nih. Bentar, kita cek dulu RTC-nya dapat dari mana. Oh ya ini RTC reset. Dapat supply dayanya dari. Halo? Dapat dari 3 volt RTC-nya. Sumber tegangannya dari 3V 3A. Ya, ini 3 volt RTC-nya, RTC reset-nya.
dapat tegangan dari 3,3 VA. Nah, tinggal kita cek nih 3,3 VA-nya asalnya dari siapa. Tapi tombol powernya pakainya 1,8 VA. Bingung gue ini. Tombol powernya pakai 1,8. Aneh ini. Ini isinya MOSFET nih. Dual MOSFET. Oh iya. Ini dipencet, gate-nya 0. Oh, jadi ini power button-nya pakai tegangan 3 volt kayaknya deh. Ya, entahlah, bisa jadi begitu, bisa jadi enggak. Fokus ke RTC deh. Ya, tadi kan pertanyaannya apakah 3 voltnya jalan duluan atau tidak? 3,3 VA kita cari sumbernya. Oh, ini malah wis ono sequence ini. Sequence-nya begitu adaptor masuk, setelah di switch, 1,0 VA-nya dan 5 VA jalan. Kemudian 3,3 VA jalan, baru 1,8 VA. Jadi 3,3-nya jalan setelah switch kalau di sini. Menurut gambar ini ya. Kita buktikan benar atau tidak. Berarti kita harus cari sumber tegangan 3,3 VA asalnya dari siapa. Cari dulu regulator 3,3 VA. Ini EC flash, IC BIOS buat EC pakai 3,3 VA juga. Lalu ini sumber tegangan 3,3 VA. Oh bukan, ini masuk ke EC. Masuk ke EC. Sensor layar. Ini masuk ke IC regulator. Ini FLG USB. Ini supply daya. Nah, ini adalah 3,3 VA, asalnya dari NB2143. 2143. Ini adalah supply daya, sumber 3,3 VA-nya ya. Nah, kita tinggal cek enable-nya dari siapa. Perhatikan. Enable-nya dapat dari 5 VA. Nah, loh. Berarti IC ini akan hidup kalau 5 VA-nya ada. Gitu ya. Kalau 5 VA enggak ada, IC ini enggak bakal hidup, 3,3 VA enggak ada. Berarti yang harus jalan duluan 5 VA. Cari lagi 5 VA dari mana sumbernya. Punya siapa itu bunyi tikus? 5 VA belum tahu nih sumbernya dari mana nih. Oh, ini dia 5 VA. OZ815 ya. 5 VA asalnya dari OZ815. Itu di channel berapa nih? LX2 ya. Berarti EN-nya enable 2. On 1, on 2. Nah, ini anehnya ini enable 5 VA. Ini kan yang LX2, berarti yang pakai 22 semua. LX2. Sorry. Ini LX1, 5 VA di LX1. Oh, terbalik dia. Ini antara skema sama pin IC-nya terbalik. Gimana yang benar?
Yang bikinnya ngantuk Pak. Ini LX1 tapi di sini LX2, di sini LX2, sini LX1. Terbalik ini. Kita cek perintahnya aja lah. Perintahnya di on skip 1 ini ada pin 6 ya. 5VA on EN. Dapat asalnya dari 5VA LDO in. Jadi 5VA-nya dapat perintah dari 5VA LDO in. 5VA LDO in asalnya dari siapa? Cari lagi. Wih, di mana asalnya? Asalnya adalah dari sinyal 5VA LDO. Putar-putar dia. Jadi sinyal 5VA ini kan lewat MOSFET ya, 5VA LDO masuk ke 5VA LDO in lewat Q7. Berarti Q7 harus hidup. Supaya Q7 hidup berarti basisnya harus 0. Supaya basisnya 0, Q5 yang harus hidup. Atau ini si Q4, antara Q5 atau Q4 begitu, salah satunya mesti hidup. Ya, berarti begitu 5VA LDO ada, akan nyebrang ke 5VA LDO in selama syarat ini. VB-nya 0. Baru 3 volt, baru 5 voltnya hidup, baru 3 voltnya hidup. Ya, 1 voltnya juga baru hidup setelah itu. Jadi panjang ceritanya ini laptop. Hanya mau ngidupin 1 volt aja panjang ceritanya. Ya. Oke, lanjut. VB asalnya dari manakah? Kita cari ya. Noise masuk. Noise. Punya siapa? VB asalnya dari V-in. Ya, dari source masuk ke drain. Syaratnya dia masuk ke drain dengan catatan ini gate-nya nih. S1 ini. Oh, S1 ini ground ya. S1 ground, S2-nya S2 ground. Oh, ini ground kan malah Pak ya? Menolkan ya? Oke, berarti ini dinolkan. Tambah mumet. Setelah di-switch semua jalannya. Ada power switch-nya. Power on di sini. Cari lagi sumber VB. Saya cari sumber tegangan VB dulu. Oh, ini dia. VB di pull up dari 5VA LDO. Noise. Punya siapa itu ya, berisik sekali? Oke. Oke, lanjut Pak. VB tadi kita pusing-pusing cari sumber tegangan. Saya nggak lihat ada R di sini, R138. Jadi VB ini di pull up lewat 5VA LDO, Pak Indra Jaya sama Pak Zaka. Jadi kalau gitu tinggal nunggu perintah ini saja sebenarnya. DC in. Ya. Salah satu saja, DC in atau BAT VA off. Kalau andai kata kita ambil DC in ya sebagai perintah.
Itu salah satu saja ada 2 perintah. DC-in itu asalnya dari sirkuit power selector. Begitu adaptor masuk, berarti simpulannya gini. Begitu adaptor masuk, karena DC-in-nya masuk, ya. Adaptor masuk, ini Q40 hidup, DC-in masuk, maka sirkuit ini tadi langsung nyebrangkan 5 VA LDO ke 5 VA LDO in. Karena 5 VA LDO in-nya dapat tegangan, kemudian akibatnya on 1 sama on 2 hidup. Ya, kan ini sama-sama 5 VA LDO in. Berarti tegangan yang standby pada laptop ini adalah pertama 5 VA, kedua 1,0 VA, dan karena 5 VA-nya terhubung langsung ke 3,3 VA ini tadi, akibatnya 3,3 voltnya juga hidup langsung. Jadi standby-nya di sini adalah 3 tegangan. 3 VA standby, 5 VA-nya standby, 1,0-nya standby. Hidup di awal semua. Begitu penjelasannya Pak Zaka. Rada ruwet ya, karena motherboardnya muter-muter nih. Bagaimana Pak Zaka? Bisa dipahami? Kita mulai, ulang ya, saya ulang. 3,3 VA dapat suplai daya dan perintah dari 5 VA. 5 VA tadi akan hidup kalau dapat perintah dari 5 VA LDO in. Ya. Sumber tegangan 5 VA LDO in itu berasal dari 5 VA LDO. Ya, yang diseberangkan lewat MOSFET Q7. Nah, Q7 akan nyeberangkan ini hanya kalau salah satu di antara 2 perintah ini aktif. Pertama, BAT VA off atau DC-in. Karena DC-in berasal dari adaptor langsung, maka begitu adaptor dicolok, 5 VA LDO akan menyeberang ke 5 VA LDO in. Sehingga 3 volt dan 5 voltnya aktif. Maaf, 3 volt, 5 voltnya aktif, kemudian 3 voltnya aktif. Juga sekaligus 1 volt, karena keduanya dapat perintah yang sama. Apakah desain ini berlaku untuk semua motherboard single chip? Jawabannya tidak. Karena tidak semua pabrikan menggunakan desain yang sama. Jadi harus kitanya yang cerdas-cerdas membaca dan memahami alur dari perintah sinyal-sinyal tadi. Ya, barusan yang kita lakukan adalah menelusuri sumber sinyal dan menentukan mana yang awal, mana yang akhir, mana yang perintah, mana yang diperintah. Pembangkit 3,3-nya pakai sistem apa? Dia pakai sinyalnya adalah switching, bukan LDO ya. Bentar, kita cek. Ini switching, Pak Zaka. MOSFET-nya ada di dalam IC. Perhatikan alasannya kenapa switching. Ini ada coil L7, LX, ya, masuk ke sini. Oke. Jadi ini switching power supply, bukan LDO. Ya, untuk memastikan, mari kita cek. Cek datasheet. Bisa jadi saya salah. Ini berapa Henry sih? 1 R5 ya, 1,5 Henry. Tapi sepertinya dayanya rendah. Oh ya, hanya 1 ampere ya.
Oke, ini LDO Pak. Bukan switching, LDO aja. Hanya 1 ampere. Nah, mungkin kalau switching pakainya hanya 1 ampere. OCP-nya 1,4 lagi. Ya, ini LDO. Linear. Betul. Coilnya nggak dipakai nih. Tidak difungsikan sepenuhnya untuk itu. Outputnya 10 mikro, 22 mikro, 22 mikro. Entahlah, rada pusing ini lihatnya. Bisa switching, bisa bukan. Karena dia kayaknya punya 2 desain jadi 1. FET-nya di dalam IC, Pak. Karena tidak ada FET-nya di dalam IC. Yang membuat saya ragu ini switching atau bukan ada pin LX soalnya. Pin LX itu adalah pin switching node. Jadi harusnya kalau dia ada switching node, ini switching node, kemudian ada circuit snubber di R174 dan C179. Circuit snubber ini hanya difungsikan kalau dia pakai sistem switching. Jadi tetap saya masih ragu apakah ini switching atau bukan. Intinya nggak ada masalah. Kalau IC ini rusak sampai Anda punya pengganti, boleh diganti pakai IC biasa yang linear karena arusnya hanya 1 ampere. Atau kalau rada mewah ganti pakai sirkuit SMPS, boleh juga. Ya. Kedua-duanya boleh dipakai, alasannya karena tegangannya, arus kolektornya kecil sekali, hanya 1 ampere. Dia tidak butuh arus besar. Silakan pertanyaan lagi dibuka. Yang ini barusan kita pelajari 3 volt 5 voltnya rada ruwet ya, karena ternyata urutannya dari colokin power masuk ke 3 volt, masuk ke 5 volt, 5 volt dan 1 volt hidup, baru 3 volt hidup, dan itu berurutan. Kalau 5 voltnya tidak jalan, maka 3 voltnya nggak bakal jalan. Untuk motherboard yang barusan kita bahas yang sekarang. Motherboard lain masih bisa jadi berbeda-beda. Silakan diteruskan pertanyaannya untuk teman-teman yang lain. Ayo dibuka pertanyaan lagi yang lainnya. Apakah sudah cukup teman-teman? Ya. Tidak ada respon, berarti bisa kita cukupkan ya.
Halo? Halo, Ya, silakan Pak Samuel. halo dengan Pak Samuel. Ya, silakan Pak Ya, saya Samuel. mau bertanya, Guru. Pertanyaan saya ini memang sebenarnya kan masih buta masalah apa ya untuk pencarian simbol-simbol tematik ini, Betul, Pak. terutama dari sinyal perintahnya ya. Ya, betul. Halo? Benar. Halo, Pak. Pak Samuel. Suaranya hilang Pak Samuel. Halo. Ya, udah jelas cukup. Sudah normal Halo. lagi. Halo? Halo. Ya, silakan tadi Pak Samuel pertanyaannya. Iya, selain sinyal perintah enable atau apa saja ya yang dijadikan patokan untuk kita mencari Urutannya. Betul. Jadi patokan untuk mencari yang mana duluan gitu kan? Betul, Pak. Jadi, oke, saya paham pertanyaannya, Pak. Kalau nanti keliru mohon dikoreksi ya. Jadi Pak Samuel bertanya, sinyal apakah yang dijadikan acuan sebagai patokan untuk menelusuri mana perintah atau mana awal, mana akhir gitu kan? Jadi dari ini kan pinnya ada banyak sekali. Dari situ kan kita bingung. Yang untuk menghidupkan ini mana gitu. Nah, jadi dalam setiap IC, kalau dia punya satu fungsi, maka dia punya satu perintah. Kalau dia punya dua fungsi, maka dia punya dua perintah. Kalau ada 3, 4, 5 fungsi, maka dia punya 3, 4, 5 perintah. IC ini, contoh pada gambar, itu adalah fungsinya hanya satu, menghasilkan tegangan 3,3 volt. Berarti dari seluruh pin ini hanya akan ada satu pin perintah saja. Ya, perintahnya ada di pin enable, di sini kita lihat pin 8. Namanya jelas ya, EN, on, shutdown, itu adalah nama-nama pin perintah. Perintah itu ada dua jenis, menghidupkan atau mematikan, hanya itu saja. Nah, di sini yang digunakan istilahnya adalah enable, berarti menghidupkan. Jadi, acuan kita hanya dua itu saja. Pin perintahnya yang digunakan sebagai ukuran, tolak ukur, apakah ini jalan dapat perintahnya dari siapa, kemudian contoh di sini, ini pin ini dapat perintah dari di pin on, skip 1 atau on di sini namanya, pada pin 6 dari tegangan 5 VA LDO. Berarti kita tahu perintah untuk menghidupkan yang sirkuit switching ini berasal dari pin 6 dan pin 1. Tinggal kita cari mundur lagi. Dari manakah sumber sinyal tersebut? Baru kita akan temui ke belakang. Ternyata sumbernya asalnya dari sini 5 VA LDO. Kenapa bukan ini yang dijadikan sumber? Ya karena ini sama-sama pin on. Kan Anda kata kita bingung ya. Anda bingung. Ini asalnya dari mana? Apakah dari sini? Bukan, karena keduanya sama-sama pin enable dan itu adalah pin perintah. Pin yang digunakan untuk menerima perintah. Berarti tinggal ini satu kemungkinan adalah tegangan 5 VA LDO mengalir menuju ke 5 VA LDO in melalui Q7. Dan Q7 baru akan aktif kalau DC-in-nya masuk. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Urutan pertama adalah DC-in masuk, kemudian 5 VA LDO hadir,
kemudian 5 VA LDO-nya nyebrang ke 5 VA LDO in, lalu 1 volt dan 1,5-nya jalan, baru terakhir 3,3 voltnya jalan. Dapat perintahnya, dapat urutannya. Karena sudah pegang perintahnya, sudah pegang urutannya, untuk mencari kerusakan, tinggal diurut tadi. Bagian manakah tadi yang tidak bekerja? Apakah 5 VA LDO-nya ada atau tidak? Apakah 5 VA LDO in-nya ada atau tidak? Apakah DC in-nya ada atau tidak? Itu caranya mengurut. Jadi kita cari tahu dulu urutannya, langkah-langkahnya dari skematik, baru kemudian ditelusuri di motherboard dengan cara mengukur langsung di manakah yang tidak berjalan. Begitu kira-kira penjelasan dari saya, Pak Samuel. Bisa dipahami? Nanti juga boleh konsultasi langsung via telepon ya. Oke, ya bisa Guru. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pak Samuel, nanti jangan lupa materi dasar ya, yang ada di grup. Iya. Resistor, kapasitor, MOSFET, dioda itu semua harus dipelajari berulang-ulang supaya mudah untuk kalau sudah terbiasa dengan materi itu, lihat skematik kayak gini akan lebih mudah. Tapi kalau belum pernah pelajari tadi materi, pusing juga Pak. Gitu ya. Dibuka lagi pertanyaan untuk yang lain. Iya. Silakan. Supra komputer dengan siapa? Dengan Pak Rizky, Pak. Pak Rizky. Oh, tadi pagi ya? Iya. Iya, Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Iya, monggo Pak. Menyimak terus. Ada pertanyaan, Pak? Nyimak dulu, Pak. Menyimak dulu. Oke. Iya. Pak Rizky, pengalaman di laptop sudah berapa lama? Udah hampir 1 tahun lebih, Pak. Hampir 1 tahun 2 lebih. tahunan. Sebelumnya dari elektronik juga? Iya, dari saya main HP tahun 2000 main HP, Pak. Oh, tahun 2000. Berarti udah mantap berarti elektroniknya. Belajar juga, Pak. Oke Pak Rizky. Jadi di laptop sudah 1 tahun ya? Iya, di laptop 1 tahunan, Pak. Selama ini kasus yang jadi kendala bagian blok apa, Pak? Ya, sementara ini biasanya ya itu, Pak. Nggak bisa di switch, itu Pak aja yang sering ini. Yang sering nyarinya agak muter-muter itu. Oke, siap. Iya, sedangkan tegangan 5 volt 5 volt, 3 volt 5 volt ada, di switch ada, tapi di switch tidak bisa on. Oke, berarti masih bagian interface antar chip ya? Iya. Oke, itu nanti kita bahas Pak, tapi mungkin di minggu depan mungkin ya, baru masuk ke EC blok itu nanti kita bahas. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Iya, monggo Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Tak ada, berarti kita bisa tutup materinya malam hari ini ya. Halo, wah ini malah ngobrolin gudang ini. Ya halo Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Kembali ke itu dulu Pak, ke apa? Yang bukan single chip. Pembahasan awal. Yang bukan single chip, 3,5 volt. Iya, silakan. Maksud saya itu udah selesai ya bahasannya? Sudah. Area bahasan kita kan sekarang bukan ke troubleshooting kenapa 3 volt 5 volt nggak jalan. Ya. Tapi menentukan urutannya jalan kapan gitu. Kan banyak yang bingung tuh. Jadi harusnya jalan belakangan malah dipaksa jalan duluan. Ya, kalau saya triknya sederhana, Pak. Gimana itu, Pak? Cukup ukur di tombol switch. Betul. Nah, habis itu dibuka di skema, dilihat namanya, carilah sumbernya. Sumber 3 voltnya itu dari Pirek apa dari 3 volt yang keluar itu di Betul. Biasanya di PL itu. Menarik itu caranya. Lebih efisien. Ya. Nggak capek-capek. Ya, buat yang bisa baca skema, oke itu Pak. Itu juga ya.
Kalau belum ya jangan dulu ke situ. Cara gampang. Bisa aja kan Pak, tinggal diukur. Tombol 3 voltnya keluar, kemudian di jalur 35 nggak keluar. Berarti kan kesimpulannya 35 nanti keluarnya. Oh iya betul. Nggak mesti loh itu. Maksud ya? Nggak mesti. Tombol power ada, RTC nggak ada, sering juga loh. Betul. Tapi kalau RTC ada, tombol power pasti ada. Oh iya. Sama BIOS. Ya, itu betul. Intinya titik tegangan standby semua diukur ya. Terima kasih masukannya Pak Indrajaya. Ya, sama-sama. Kacang goreng itu dibagi-bagi Pak, ditunggu sama yang lain. Siapa Pak? Saya lagi makan kacang goreng itu. Kan udah nggak ngerokok Pak, jadi saya yang banyak ngemil. Yang bener nggak ngerokok. Hebat ini. Halo tes. Silakan yang mau bertanya selanjutnya. Mohon maaf, ini Pak. Yang mau bertanya selanjutnya. Mohon maaf, Pak Indrajaya ini Indrajaya Al Makassar ya? Bukan. Saya Palangkaraya. Saya nggak ada Makassarnya. Oh ya, thank you. Terima kasih. Nanya itu doang. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Wah, CPU saya udah 97 derajat Celcius ini suhunya. Overheat. Harus pakai apa itu, Pak? Ini gara-gara pendinginnya udah buntu kotor sekali. Coolfan-nya minta yang cooling. Buntu ini udah anginnya. Pakai water cooling, Pak. Belum ada duit. Duitnya Pakai air radiator. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Cukup? Saya cukup Pak. Saya cukup. Pak Acok cukup. Pak Samuel cukup. Ya. Saya kira cukup kalau begitu untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Pak Indrajaya, Pak Samuel, Pak Rizan, Pak Acok, ada Pak Rizky dan Pak Zaka. Semuanya terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.